Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana menampilkan GUI sederhana menggunakan WX Form Builder berbasis WX Python ya. Ini pada pertemuan sebelumnya kita membuat, untuk menampilkan GUI kita membuat instan dari kelas yang di-generate oleh WX Form Builder ya. Dengan cara ini kita tidak dapat menggunakan metode-metode yang di generate atau event-event nanti ya dari komponen-komponen ini. Misalkan ketika tombol diklik, eventnya itu tidak bisa kita ini ya, kita buat di instan yang seperti ini ya. Ini langsung dibuat instannya. Agar kita bisa menggunakan event-event yang di-generate oleh WX Form Builder dari komponen-komponennya nanti ya. Misalkan tombol ketika diklik eventnya apa, bisa kita lakukan di ini ya, di kode kita. Maka kita perlu membuat menggunakan cara subclassing ya. Kita tidak membuat instan objeknya ini secara langsung, tapi kita membuat subclass dari ini ya, myFrame ini, dari kelas myFrame ini yang disimpan dengan nama hello wx GUI.py ini ya. Jadi kita buat kelas yang merupakan subclass dari hello wx GUI.myFrame1. Jadi ini kita buat dulu kelas ini ya, WX hello wx GUI.frame1 ya. Kita buat kelas baru, kelas misalkan sub kelas yang merupakan turunan dari ini ya, kelas ini hello wx GUI1 myFrame1. Ini super kelasnya, ini subkelasnya. Seperti biasa ketika kita membuat kelas, kita perlu membuat konstruktornya ya. Konstruktor ya, ini def init ya, seperti biasa. Self parent ya, karena di sini parameternya adalah parent. Parent itu kontainer yang memuat GUI ya, GUI di atasnya. Karena ini frame, dia tidak memiliki parent ya nantinya. Lalu ini konstruktornya. Lalu konstruktor dari hello wx GUI.myFrame1 ini harus kita panggil ya. Jadi untuk agar bisa menjalankan konstruktor di kelas myFrame1 ini. Jadi ini kita panggil konstruktornya dari subclass kita. Ini titik init ya. Ini memanggil konstruktor, lalu self, lalu parent ya. Ya, kita sudah membuat konstruktor untuk subclass kita. Lalu kita juga sudah memanggil konstruktor dari superclassnya. Ini baru bisa dijalankan ya. Ini frame ini sudah bukan lagi objek
dari hello we GUI titik myFrame1, tetapi kita panggil subclassnya ini. Lalu parameternya parent ya, parent ini diisi none ya, karena ini adalah frame, dia tidak memiliki parent GUI lagi ya. Frame ini paling tinggi hierarkinya ya di komponen-komponen GUI yang lain. Kalau panel itu bisa berada di dalam frame, sehingga nanti kalau misalkan itu panel, komponennya itu parentnya misalnya adalah frame ya, titik frame misalnya. Tapi karena ini frame, dia tidak memiliki parent lagi. Oke, ini kita coba jalankan ya, ini kita simpan. Ini sudah jalan. Lalu apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Sebelumnya tidak kita buat subclass ya dari hello GUI titik myFrame1 ini, langsung kita buat objeknya. Kelebihannya dengan subclass itu, subclass ini mampu digunakan untuk mewarisi metode-metode yang digenerate oleh WX Builder ini ya. Biasanya berupa event-event ya, event dari komponen-komponennya. Misalnya tombol ya, ini kita buat satu contoh. Kita akan meletakkan tombol, ini tidak bisa ya, kalau langsung diletakkan. Kita perlu memilih layoutnya ya, pengaturan tata letak. Kita pilih saja ini WX Box Sizer ya. Nah, di sini kita sudah meletakkan sebuah layout pengaturan tata letak dengan WX Box Sizer. Ini ya. Baru kita bisa meletakkan sebuah tombol. Nah, di sini dengan tombol ini ketika diklik misalkan ya, kita coba, kita simpan dulu, kita generate, lalu kita execute ya, kita jalankan. Nah, ini my button ini sudah muncul ya di tampilannya. Lalu ketika tombol ini diklik, apa yang dia kerjakan itu diatur dengan ini ya, ada tab event ini. Jadi ini ada properties dari tombol tadi ya, nama mbutton1, lalu label my button, atau labelnya ini kita ganti ya, misalkan test ya. Nah, ini akan jadi test. Lalu eventnya ketika diklik itu ini ya, on button click, ini diklik 2 kali, maka akan di-generate sebuah event dengan nama m_button1 on button click. Nah, ini bisa kita lihat di sini juga ya. Ini akan di-generatekan event ini m_button1 on button click. Ini yang akan kita override karena ini merupakan sebuah metode yang semacam metode abstrak ya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini melakukan apa itu kita lakukan di subclassnya ya, ketika button itu diklik. Jadi ini kita override, kita pakai metode ini di subclassnya ya, yang kita buat. Ini kita simpan dulu, lalu kita generate, lalu kita kembali ke subclass tadi ya yang kita buat. Nah, ini subclass yang kita buat.
saya copy dari ini tadi ya, yang di generate oleh WX Form Builder. Lalu apa yang dikerjakan ini adalah, misalnya yang paling sederhana adalah print 1, 2, 3 misalkan ya. Lalu kita simpan. Jadi mana tadi? Ya, ini kita copy aja ya, mulai dev-nya ini sampai self event ini ya. Lalu misalkan ini eventnya adalah hanya menampilkan 1, 2, 3 aja ya. Nah, ketika kita tekan tombolnya itu akan dia akan mencetak atau menampilkan 1, 2, 3 ke layar konsol. Kita coba execute. Nah, ini coba kita tekan ya, tes. Nah, itu adalah cara menggunakan ini ya, kelas yang di-generate oleh WX Form Builder dan dapat menggunakan event-event yang juga di-generate dengan cara subclass ya, dengan cara membuat subclassnya ini dari kelas myFrame1. Dengan begitu kita bisa menggunakan semua event yang di-generate oleh WX Form Builder ini berdasarkan komponen-komponen yang dipilih ya. Semuanya bisa kita lakukan di subclassnya tanpa mengubah dari kode yang di-generate oleh WX Form Builder yang merupakan superclass ya, superclass yang harus kita buat subclassnya di aplikasi kita. Oke, demikian penjelasan singkat ya, cara membuat subclass dari kelas yang di-generate oleh WX Form Builder agar dapat menggunakan semua metode yang di-generate yang biasanya adalah event dari komponen-komponen WX Python. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.